Apa itu repatriasi? Repatriasi merupakan proses pengembalian benda-benda budaya yang telah diambil atau diperoleh secara ilegal dari negara asalnya. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan warisan budaya yang telah dicuri, dirampas, maupun dipindahkan secara tidak sah. Repatriasi ini biasanya terjadi ketika adanya dekolonisasi atau penjajahan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan dekolonisasi itu sendiri? Dekolonisasi merupakan proses yang dilakukan oleh bekas bangsa terjajah untuk keluar dari warisan struktural dan kultural yang ditinggalkan oleh bekas bangsa penjajahnya. Pada saat terjadinya dekolonisasi inilah, bangsa yang menjajah itu mengambil barang-barang atau benda-benda bersejarah dari negara yang dijajah. Berikut ini merupakan beberapa negara yang pernah melakukan kolonialisasi. Sedangkan beberapa negara yang pernah melakukan repatriasi diantaranya adalah Inggris, Cina, dan Belanda. Berikut merupakan benda-benda yang direpatriasi oleh Inggris. Yang pertama ada perunggu yang didapatkan dari kerajaan Benin ketika Inggris menjarah di Nigeria. Yang kedua ada ukiran marmer Parthenon yang merupakan penggambaran dari perayaan ulang tahun Dewi Athena di Yunani. Ukiran marmer Parthenon ini diambil dari Parthenon Yunani antara tahun 1801 dan 1805. Yang ketiga yaitu ada jenazah Saartjie Sarah Baartman. Saartjie Sarah Baartman adalah seorang wanita yang dibawa dari Afrika Selatan ke London. Di sana, dia dipamerkan sebagai atraksi pertunjukan aneh di abad ke-19. Ketika Sarah berusia 16 tahun, suaminya dibunuh oleh penjajah dan dia dijual sebagai budak kepada seorang pedagang. Pada 1810, Sarah telah menandatangani kontrak dengan seorang dokter Inggris yang merupakan teman tuannya dan dibawa ke Eropa dan diarak keliling untuk mempertontonkan bagian belakang tubuhnya yang besar. Sejak saat itu, Sarah menjadi subjek minat ilmiah dan erotisme rasial. Bahkan setelah kematiannya pada tahun 1815, jenazah Sarah dipajang di museum di Paris selama beberapa dekade. Lalu pada tahun 2002, Presiden Nelson Mandela berhasil menegosiasikan agar jenazahnya dikembalikan ke Afrika Selatan dan diberi penguburan yang layak. Salah satu benda yang direpatriasi oleh Inggris selanjutnya yaitu Kohinoor. Salah satu artefak yang menjadi sorotan media setelah kematian ratu adalah berlian Kohinoor, permata 105 karat yang dipasang di mahkota Ibu Suri, ditambang pada masa dinasti Kakatiya di India. Lalu pada akhir tahun 1840-an melalui perjanjian Lahore yang menyatakan bahwa Singh, penerus India, menghadiahkan berlian Kohinoor kepada Ratu Victoria. Selanjutnya, permata itu dipotong ulang dan akhirnya dimasukkan ke dalam mahkota Ibu Suri pada tahun 1937. Namun, pemerintah India meminta agar Kohinoor tersebut dikembalikan ke India pada tahun 1947 setelah negara tersebut merdeka. Tuntutan ini bersamaan dengan tuntutan kedua pada tahun penobatan Ratu Elizabeth II tidak terpenuhi setelah Inggris berpendapat bahwa tidak ada dasar hukum untuk memulangkan permata tersebut. Barang-barang yang dirampas oleh Inggris tersebut dari negara asalnya disimpan dan diamankan di dalam sebuah museum yang dinamakan Museum British. Lalu muncul pertanyaan, mengapa Inggris melakukan perampasan benda-benda bersejarah tersebut? Inggris melakukan perampasan benda-benda bersejarah karena adanya kepentingan politik, ekonomi, dan koleksi budaya. Pada masa penjajahan, Inggris dan negara-negara Eropa lainnya seringkali mengambil artefak dan benda bersejarah dari wilayah jajahan mereka sebagai bentuk penghormatan, kekuasaan, dan pengeksploitasi sumber daya. Lalu, beberapa alasan lainnya mengapa Inggris melakukan perampasan benda-benda bersejarah karena adanya kekayaan budaya, superioritas kolonial, penelitian dan studi, perdagangan dan komoditas, imperialisme dan kolonialisme, serta koleksi museum. Lalu, bagaimana sih tata cara repatriasi itu sendiri? Yang pertama ada tahap identifikasi dan verifikasi.